Ya, kemana arah bola, di situ kami ada. Dan kali ini, sekarang ini saya bersama seorang sahabat lama saya. Seorang penikmat sepak bola, mantan jurnalis sepak bola, dan dia adalah Akmal Marhali. Bung Akmal, apa kabar? Baik Bang, Baik, Alhamdulillah. ya. Ini Akmal dulu pernah saya dititipi oleh-oleh. Ketika Akmal baru pulang dari Afrika Selatan meliput Piala Dunia tahun 2010. 2010. Ya, saya dapat sebuah maskot yang luar biasa bagusnya dan sekarang masih saya simpan. Tapi kali ini kita tidak bicara soal maskot, kita bicara tentang Save Our Soccer, SOS. Ini adalah lembaga watchdog, lembaga yang akan selalu ada ketika sepak bola Indonesia tetap bermasalah. Selalu ada masalah. Oke, kali ini kita akan berbincang dengan Akmal ya. Ada apa sebetulnya di balik pendirian SOS ini? Ya, SOS itu berdiri karena kegelisahan kita terhadap situasi dan kondisi sepak bola Indonesia. Ya. Itu dimulai di eranya Pak Nurdin Halid. Ketika itu bagaimana gonjang-ganjing sepak bola kita yang tidak jelas antara kepentingan olahraga dengan kepentingan politik. Ya. Bagaimana sepak bola digunakan sebagai mesin produksi alat politik untuk menjadi pejabat daerah. Ya. Nah, dari situlah kemudian kawan-kawan meminta untuk dibentuk sebuah organisasi yang mengawasi langsung sepak terjang mulai dari pengurus sepak bola sampai pemain bola. Ya. Akhirlah kemudian SOS pada tahun 2010 dan kita ketika itu aktif sekali untuk gencar menyuarakan sepak bola profesional tidak boleh pakai dana APBD. Sampai kemudian lahirlah Permendagri yang melarang itu semua. Ya. Kita juga kemudian bikin hasil investigasi terhadap problematika sepak bola Indonesia, di mana sejak Liga Indonesia digelar pada tahun 1994 sampai kemudian 2010 waktu itu, satu-satunya hasil sepak bola yang menurut kita fair di antara yang buruk adalah final Liga Indonesia tahun 2002 antara Petrokimia melawan Persita. Itu yang paling baik di antara semua. Yang paling fair lah istilahnya. Bersih. Di balik itu sejak tahun 2003 sepak bola kita sudah mulai kacau balau, di mana juaranya sangat ditentukan dengan situasi politik yang ada. Siapa yang mau jadi wali kota, bupati, gubernur, maka tim itu kemudian menjadi juara. Mulai dari misalnya 2003 tiba-tiba Persik Kediri juara gitu kan. Kemudian 2004 waktu itu Bambang Deha mau jadi wali kota kembali, Persebaya juara. 2005 ketika itu Pak Mister Kambu mau jadi wali kota Persipura juara. Nah, sampai kemudian misalnya 2006 kecelakaan terjadi, menurut kita hasil analisa kita adalah di 2006. 2006 seharusnya yang menjadi juara adalah PSS Semarang. Tapi kemudian di final kalah dari Persik Kediri. Karena waktu itu Pak Sukawistarip mau naik lagi jadi wali kota Semarang. 2007 kemudian Sriwijaya. Dan sampai 2010 Bupati Malang mau naik, Pak Rendra. 2010 Arema jadi juara. Artinya kita melihat ada hubungan koneksitas antara juara di musim ini dengan pemilihan kepala daerah di satu tempat. Dan itu kental? Dan itu kental sekali. Dan kita juga kita melakukan investigasi betapa besar dana APBD digunakan di endorse untuk sepak bola. Sebagai contoh Persik Kediri, dana untuk kepentingan pendidikan, dana pendidikan itu hanya sekitar 5 miliar satu tahun. Sementara untuk bola sampai 20 miliar. Ini kan nggak benar. Karena apa nggak benar? Karena sepak bola ketika itu dapat bantuannya dari dana hibah lewat KONI. Ya kan? Nah inilah yang kemudian menurut kita, ini nggak benar, sepak bola profesional dikelola dengan menggunakan dana APBD. Makanya kemudian kita dorong ketika zaman Pak SBY itu, sepak bola tidak boleh lagi pakai dana APBD.
Akhirnya dibikinlah proyek percontohan namanya Liga Primer Indonesia waktu itu kan, karena breakaway league dibikin itu semua bahwa kita bisa loh sepak bola profesional tanpa dana APBD dengan melibatkan pengusaha-pengusaha. Dan itu diotaki oleh Arif bin Vanigoro gitu. Nah, tujuannya adalah mengambil alih PSSI yang ketika itu dipimpin oleh tirani yang bernama Nurdin Halid ketika itu gitu. Dan akhirnya ya kemudian dikuasai, tapi Arifin Panigoro dengan timnya tidak mampu menguasai kekuatan politiknya. Jadi sepak bola dengan politik itu sampai sekarang pun masih kental. Jadi kalau kita mau mengelola sepak bola Indonesia, maka kita juga harus menguasai politiknya. Politiknya tidak mampu dikuasai, maka sepak bola kita tidak bisa menuju prestasi yang kita harapkan. Bung Akmal, dari tadi bicara dengan sangat detail, dengan backup data yang juga luar biasa. Saya punya satu tanya penting. Bagaimana teman-teman di SOS bekerja? Siapa saja teman-teman yang digerakkan untuk dapat data-data yang faktual di lapangan? Ya, jadi kita ini memang organisasi yang berbeda dengan watchdog lain seperti misal Indonesian Corruption Watch atau IPW. Kita memang bekerja dalam gerilya, silent. Teman-teman sepakat hanya ada satu orang yang tonjolkan. Kenapa satu orang? Kalau banyak kemudian ada bidang ini ditonjolkan, bidang ini, nanti akan ada kegaduhan di atas berebut untuk menjadi juru bicara gitu. Makanya SOS diidentikan dengan Akmal Marhali saat ini, sebelumnya Apung Widadi. Sengaja diidentikan dengan Akmal Marhali agar segala informasi dan sebagainya hanya muncul dari satu pintu. Tujuannya agar tidak ada jual beli dan dalam tanda kutip jual beli informasi yang diberikan oleh SOS. Makanya selama ini hanya Akmal yang kelihatan, padahal kita ada seluruh Indonesia. Kita menamakannya relawan SOS. Dan rata-rata mereka itu adalah supporter bola. Mereka kemudian mencermati situasi bola di setiap daerah dari mulai Asprop, kemudian ya sampai Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kalau ada hal-hal yang mencederai sportivitas sepak bola, termasuk misalnya masuk mafia di sana gitu, kita akan di endorse data-datanya. Dan itu data di endorse oleh relawan kita menamakan relawan Save Our Soccer ke kantor pusat SOS di Jakarta. Nah, itu adalah Akmal. Dalam tanda kutip. Meskipun ada banyak orang di sini. Kita yang mendirikan SOS saja ada 9 orang. Istilahnya kalau kita bercanda 9 naga. Kalau saya bertanya siapa saja, pasti tidak ada jawaban. Nggak mau mereka disebutkan nama. Kenapa nggak mau? Karena kalau kemudian disebutkan orang tahu, akhirnya kan akan menjadi, yang dikhawatirkan selama ini sama kita adalah jual beli. Jual beli data, jual beli problem, masalah gitu kan. Saya mau nanya, backup finance dari SOS dari siapa? Dari kawan-kawan semua. Jadi kita nggak punya istilahnya big boss atau godfather yang mendanai, nggak ada. Jadi kalau kita mau pergi, misalnya seperti sekarang kita mau pergi ke Solo, ya pakai dana ini aja. Kawan-kawan ayo, karena mereka semua adalah penggemar bola gitu. Ya udah berangkat, yang penting Akmal berangkat dah gitu. Mereka yang mendanai SOS kemanapun, sebutlah untuk traveling misalnya dari kawan-kawan, dan kawan-kawan itu adalah orang-orang yang ingin sepak bola Indonesia bersih. Iya, dan rata-rata anak-anak muda. Gitu. Tidak ada background politik. Pertanyaan lain, SOS saya dengar pernah dipakai oleh polisi internasional, Interpol. Bagaimana ceritanya? Jadi tahun 2012 kita itu kan lagi gencar campaign soal football without politik, kemudian kita juga gencar campaign tentang pemberantasan mafia sepak bola. Dari situ kemudian kita diperkenalkan pada 2012 dengan Interpol asal Australia yang bekerja untuk FIFA. Nah, jadi tujuannya adalah melakukan investigasi terhadap situasi sepak bola Indonesia yang diindikasikan terjadi banyak pengaturan skor. Jadi gini, di sepak bola kita berdasarkan SOS itu ada 3. Yang pertama adalah match acting. Match acting ini sepak bola gajah. Ya kan, sepak bola gajah 98 misalnya Mursyid Effendi yang di Timnas, atau waktu tahun Tiger Cup itu Tiger Cup, atau waktu zaman di mana
Persipura mengalah 12-0 dari Persebaya untuk menyingkirkan PSIS Semarang itu di era Perserikatan, sampai terakhir ya kasus PSS Sleman PSIS Semarang 2015 ketika mereka takut bertemu Borneo FC di Liga 2 itu waktu itu, atau Divisi 1. Nah, dari situ kemudian orang-orang Interpol ini cuma saya minta nomor handphone. Nomor handphone orang-orang yang diindikasikan berada di balik layar terhadap pengaturan skor. Yang memperkenalkan SOS dengan Interpol siapa? Kita kan dulu kan sama LPI, Liga Primer Indonesia, orang-orang di situ kan kita punya rekanan dari Australia, gitu. Orang Australia inilah kemudian yang memperkenalkan dengan Interpol bahwa ini ada problem. Dia kita punya buku setebal 300 halaman investigasi problematika sepak bola Indonesia. Di antaranya adalah penggunaan dana APBD yang tidak benar terhadap untuk kepentingan sepak bola. Buku setebal 300 halaman itu didesain oleh SOS dan dikirim ke AFC. Wow, in English. In English. Jadi ada 2 versi, kita juga kasih ke Menpora, ke Pak SBY kita kasih juga. Gitu kan buku itu bahwa ini loh problem sepak bola Indonesia. Yang pertama tadi match acting, kedua match setting. Match setting adalah pertandingan bola yang sudah diatur juaranya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ramai sekarang match fixing. Match fixing ini terjadi 2011. Ketika dana APBD sudah tidak digunakan di sepak bola, orang-orang yang biasa hidup di sepak bola nggak punya akal untuk menghidupi klub, karena biasanya kan rata-rata PNS dan sebagainya yang lola bola sambilan. Kemudian uangnya ditarik, nggak punya uang, masuklah kemudian bandar-bandar dari luar negeri yang kemudian menghadirkan janji, lu nggak usah kerja keras, lu ada duit besar, yang penting pertandingan kita atur. Nah, itulah yang kemudian menjadi sumber pendapatan klub-klub bola. Ya, yang pertama terjadi memang di Indonesian Premier League. Setelah IPL kan kemudian dikuasain, kemudian PSSI oleh Pak Johar Arifin waktu itu menggelar Indonesian Premier League, pecah ISL di luar. Jadi ada dua kubu. Di dua kubu ini kemudian masuklah bandar-bandar judi itu. Problemnya adalah bandar judi dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan nggak mungkin bisa masuk ke Indonesia. Istilahnya nggak mungkin bisa masuk ke rumah kita kalau nggak ada yang bukain pintu. Ya kan? Artinya bandar-bandar ini, bandar luar negeri masuk ke Indonesia, artinya ada yang membukakan pintu. Nah, dari situlah kemudian Interpol bilang, saya minta nomor ini. Kita kasih big boss besar yang selama ini aktif di bola. Nama? Ada berapa nama waktu itu? Saya kasih sampai 5. Orang-orang besar lah, orang-orang bola tuh tahu. Tapi yang kena bukan mereka, gitu. Yang kena justru runner. Nah, 2012 ketika itu kita dikirimin sama namanya Mike. Saya sebut namanya Mike Interpol itu. Ini ada data rencana pengaturan skor pertandingan Sriwijaya lawan Persik Kediri. Gitu. Ini suaranya, gitu kan. Tapi kan waktu itu bola tidak menjadi perhatian Kepolisian Republik Indonesia. Gitu. Ya nomor sekian lah untuk kemudian diurus. Akhirnya kita bilang sama Najwa Shihab, nah ini ada problem bagus yang kalau kita angkat meledak, gitu kan. Kenapa? Problem bola kita. Waktu itu Pak Hinca Panjaitan masih menjadi ketua Komdis PSSI, bahkan wakil ketua umum kan. Dia bilang, jangan ngomong doang, buktikan. Kita buktikan tuh, tampilkan di mata Najwa, ini loh pengaturan skor gitu rencananya. Saya ingat. Nah, akhirnya ketika itu langsung orang terbuka, oh iya ternyata pengaturan skor itu ada. Nah, itulah yang ketika itu melakukan pengaturan skor adalah orang yang bernama Bambang Suryo atau BS. Iya, dia menjadi runner. Masih ada nih? Masih hidup. Dan sekarang kan lagi ada berkasus di Jawa Timur itu kan, mengatur skor Liga 3 yang lagi ramai itu. Artinya, pengaturan skor di sepak bola ada, permainan dengan bandar judi ada. Tinggal pemetaannya adalah apakah PSSI mau membenahi ini atau tidak. Nah, akhirnya sampai kemudian terjadilah pergantian Menpora dari Pak Roy Suryo ke Imam Nahrawi. Imam Nahrawi waktu itu concern untuk ayo coba kita perangi mafia bola ini, gitu kan. Akhirnya kemudianlah dibentuk tim khusus untuk membenahi ini semua. Sampai kemudian kita sampaikan bahwa ini nggak bisa kalau tidak ada timnya. Dan terus terang SOS pun adalah bersama Najwa Shihab, orang yang mensiasati bahkan mendorong terbentuknya Satgas Mafia Bola.
Oke. Iya, iya. Gitu. Sempat heboh kan kemarin. Iya, Satgas Mafia Bola dengan problem-problem yang ada kita sodorkan semua. Karena menurut kita tanpa adanya Satgas ini nggak akan bisa jalan. Karena di sejumlah negara pemberantasan mafia bola terjadi karena ada kerjasama antara pihak federasi, pemerintah dan kepolisian. Karena yang berhak menindak tindakan pidana adalah polisi. Sementara benar kalau lingkup football family, misalnya PSSI hanya bisa menghukum urusan terkait dengan sepak bola, tidak ada hukuman di internal sepak bola, tidak dipidana. Dan sayangnya Satgas Anti Mafia Bola sekarang tidak aktif lagi, itu aja. 12 tahun usia SOS sampai saat ini, artinya sepak bola Indonesia tetap ada masalah, selalu bermasalah. Makanya SOS tetap lahir, tetap berdiri. Saya mau tahu juga, apa hasil kerja SOS yang fenomenal, yang bisa mengubah banyak hal juga? Ya sebenarnya kita tuh tidak mau menunjukkan kelebihan atau apa yang sudah kita sumbang sarankan buat sepak bola nasional, karena buat kita nggak penting. Yang penting buat kita itu apa namanya, motonya cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang lurus, itu aja. Nggak punya kepentingan mau jadi pengurus PSSI. Teman-teman ya, ini Akmal, ini adik saya, adinda saya nih, ya, wartawan yang sangat detail, yang kaya dengan data, tapi juga beliau adalah ustadz, luar biasa ya. Ustadz usaha tanpa dana. Tapi ini juga menarik ya. Saya dengar SOS ini banyak diincar oleh media-media internasional. Iya. Ya. Apa saja nih, kalau boleh tahu, media yang sudah melakukan, sebutlah chit-chat atau wawancara atau apa dengan SOS? Yang beberapa media memang kita sempat dihubungi untuk wawancara terkait problematika apa namanya judi bola, match fixing di sepak bola Indonesia. Karena memang AFC juga kan lagi membuka juga apa namanya istilahnya pusat informasi untuk memberikan data fakta kalau terjadi pengaturan skor, karena memang AFC juga lagi sedang berusaha memerangi pengaturan skor efek dari kasus yang terjadi oleh Sepp Blatter waktu itu kan. Sepp Blatter, Qatar, terus juga termasuk di dalamnya Muhammad Hamam yang kena juga gitu kan. Beberapa pengurus FIFA yang kemudian disanksi Komite Etik FIFA karena terlibat apa namanya korupsi dan juga beberapa pengaturan skor. Jadi dari situ kemudian banyak yang bertanya kepada SOS soal sepak bola Indonesia. Apalagi waktu 2014 misalnya mencuat kasus sepak bola gajah antara PSIS lawan PSS Sleman. Dari situ La Gazzetta dello Sport mewawancarai. La Gazzetta dello Sport. Una media very famous from Italia. Terus apa satu lagi koran Itali, saya agak lupa tapi datanya ada. Koran Itali juga saingannya dari La Gazzetta. La Republik? Ya itu, La Republik. Kemudian Bild dari Jerman. Bild am Sonntag. Bahkan sampai wartawannya datang langsung ke Indonesia ke Jakarta untuk wawancara. Wow. Saya ada dokumentasinya karena dia datang, dia bilang saya tertarik dengan Save Our Soccer terkait pengungkapan praktik-praktik kejahatan di sepak bola Indonesia gitu kan. Kemudian dari ABC Australia. Dan dari Jepang. Jepang itu pertanyaan yang menarik justru dari wartawan Jepang adalah Jepang dulu belajar dari Indonesia untuk mengkonsep apa namanya sepak bola kompetisi yang profesional tadi tahun 92 gitu. Tapi kok Jepang udah maju, Indonesia enggak. Indonesia justru yang menarik adalah pengaturan skornya gitu kan. Makanya kemudian datang mewawancarai mereka juga datang sih. Untuk kemudian mewawancari kita, bertanya tentang apa sih kelebihan dan kelemahan sepak bola Indonesia gitu. Kalau dari sisi supporter, kita itu nomor 1 di Asia. Sisi supporter bolanya ya, bagaimana fanatisme. Nanti saya akan bertanya soal supporter. Tapi di balik banyaknya media internasional yang datang ke SOS ya, bahkan ada yang datang langsung ke Jakarta, pasti ada kebanggaan di situ. Tapi di balik itu juga ada kesedihan. Kenapa mereka memilih Indonesia? Artinya apa? Sepak bola Indonesia ketemu lagi. Ada masalah. Ada masalah. Sebetulnya ada kata konklusif nggak? Apa sih masalah sepak bola di Indonesia menurut SOS? Masalah kita adalah masalah yang simpel. Ketika problemnya adalah
banyak pengelola sepak bola kita itu bukan untuk sepak bola bekerja, tapi untuk kepentingan memperkaya pribadi atau kelompok. Jadi football not our hope, football is our job. Jadi gitu prinsipnya. Padahal seharusnya sepak bola itu our hope, harapan kita. Indonesia 275 juta. Dan dulu bahkan disebut Brazilnya Asia. Dan kita punya sejarah panjang bagaimana sepak bola kita hebat di tahun 70-an sampai 80-an. Tapi kemudian sekarang berprestasi pun nggak bisa gitu kan, di level Asia Tenggara aja nggak bisa. Nah, inilah yang kemudian membuat saya adalah ini ada yang salah dari tata kelola sepak bola kita gitu. Itulah yang kemudian membuat kita bahwa ini harus didorong ke jalan yang benar sepak bola kita. Selama sepak bola kita berada dalam situasi stagnan seperti ini, sampai kapanpun prestasi sepak bola kita tidak akan bisa kita raih. Dan salah satunya yang paling ramai dibicarakan adalah karma Mursyid Effendi. Gitu. Selama orang PSSI tidak mau minta maaf kepada Mursyid Effendi terkait kasus sepak bola gajah di Piala AFF, selama itu katanya sepak bola kita nggak akan bisa berprestasi di level senior. Itu bisa kemudian nanti ditanyakan kepada Cak Mursyid Effendi. Mursyid adalah satu pemain inti di tim nasional Indonesia, terlibat dalam kasus sepak bola gajah, tapi saya bilang ini dalam tanda kutip. Dia dikorbankan pada saat Piala Tiger di Vietnam, persisnya di Ho Chi Minh pada saat itu, dan Mursyid seperti seolah-olah dikorbankan. Dan itu yang membuat kalau pengurus federasi tidak meminta maaf, selama itu sepak bola kita tidak bisa berprestasi. Wow. Ya, atau kalau dalam kacamata saya, sepak bola Indonesia kan adalah saat ini harus menuju era industrialisasi ya. Dan era industrialisasi tentu butuh orang-orang yang marketable, yang sellable, orang yang paham sebetulnya apa sih industri sepak bola gitu. Tapi kalau dia datang dari PNS, dana nggak ada, terus kelimpungan ketika harus mendorong roda organisasi satu klub ya, ini menarik. Menurut Akmal, kapan kira-kira sepak bola kita bisa bergerak maju dalam kacamata industri sepak bola? Sebenarnya tanda-tanda untuk maju sudah ada. Tapi saya melihat momentum untuk maju sepak bola Indonesia adalah potong satu generasi. Harus tutup buku. Tutup buku satu generasi, baik generasi pengurusnya maupun generasi pemain bolanya. Gitu kan. Itu berapa tahun intervalnya? Buku itu? Tutup buku secepatnya gitu kan, maksimal 3 tahun. Kita kan sekarang misalnya udah punya generasi baru, grup atau Marcelino Ferdinand. Nah ini kalau kemudian potensi ini dikembangkan dengan benar di jalan yang benar yang tadi saya katakan tadi Ihdinash Shiratal Mustaqim, maka potensi Marcelino Ferdinand angkatannya ini akan jadi generasi emas, golden age-nya sepak bola Indonesia. Tak selama kolamnya dibersihin. Kalau kolamnya tetap masih kotor, seberapa besar pun potensi pemain muda kita, maka bibit itu tidak akan menjadi besar. Kenapa? Karena dia akan tetap kotor dan hidup di air yang tidak higienis, yang pasti dia akan jadi kotor juga. Itulah problem kita, ada di problem mental, dan semua sekarang sudah diungkap sama Sintayong kan. Bagaimana sepak bola kita cuma sepak bola hura-hura gitu kan. Tekniknya tidak dibenahi, pembinaannya tidak berjalan sesuai dengan standar yang ada. Yang paling jelek adalah potensi pemain muda kita yang dibekali bakat alam rusak karena masuk kolam yang kotor. Maka pilihan yang harus dilakukan oleh siapapun nanti yang pegang PSSI adalah kuras dulu kolam kotor, ganti dengan air yang higienis. Bahwa ketika itu dilakukan, maka sepak bola kita akan bisa berprestasi. Soal media apa kamu? Media juga harus menjadi corong utama dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Bahkan saya sering bercanda dengan teman-teman, penyebab terpuruknya sepak bola Indonesia salah satunya adalah karena wartawannya. Selama wartawannya tidak kritis terhadap problematika sepak bola Indonesia, maka selama itu sepak bola kita tidak akan maju. Ini dia nih. Ini dia nih. Ya. Selama wartawan tidak kritis, selama itu juga sepak bola Indonesia tidak akan maju. Tidak akan maju. Wow. Baik, ini saya kalau ngomong sama Akmal ya, 2 tahun nggak selesai. Begitu banyak cerita dan saya tahu pasti siapa Akmal. Akmal juga sebaliknya tahu pasti siapa saya.
Jadi sekarang sementara kita akhiri dulu, kita tutup dulu. Siap. Ya. Dan terima kasih untuk atensi kalian semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.